dulu. Oke, recording ya. Pak Julian record ya, Pak? Iya, Pak Firdaus. Ini barusan Pak Peltops minta saya untuk merecord. Ya. Oke, lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Oke. Nah, jadi di SNI 1726 ini, kalau kita lihat bentuk dari distribusi wilayah gempa terhadap SNI 2012 itu jauh berbeda. Nah, jauh berbeda. Dan konsep hitungannya juga berbeda. Nah, jadi kalau misalnya ada Pemda-Pemda yang masih menerapkan 2002 di lapangan, tolong segera dirubah. Nah, karena konsep pemetaan gempanya itu sudah sangat berbeda sekali. Nah, dari 2012 ke 2019, ya perbedaannya tidak terlalu kritis, tidak terlalu krusial, hanya ada di perubahan peak ground acceleration-nya saja, tapi tidak terlalu signifikan. Ya. Dan juga ada di beberapa soil coefficient-nya juga sedikit saja berubah. Nah, karena apa? Semua SNI kita ini, SNI gempa, SNI konkret, ya SNI gempa terutama, itu mengadopsi bulat-bulat, ya, mengadopsi. Jadi istilahnya copy paste, ya, dari ASCE, American Standard, ya, di 710 dan juga ASCE 716. Nah, itu copy paste. Nah, kalau mau dilihat, mau ditranslatekan itu hampir sama. Bukan hampir sama, sama sekali sama. Nah, jadi nggak usah bingung, ya. Mungkin ini pemerintah mengcopy license-nya dan mengadopsi di kita. Nah, yang berbeda apa? Zona gempanya saja. Karena apa? Di ISC itu menggunakan peta gempa Amerika dan juga peta zona beban angin Amerika. Nah, sekarang di Indonesia kan tidak mungkin mengadopsi peta gempa Amerika. Nah, yang berbeda itu hanya peak ground acceleration-nya saja. Nah, selebihnya sama. Jadi nggak usah bingung. Nanti kalau dibanding-bandingkan, kalau misalnya ada konsultan, oh ini kita pakai ASCE, ya, sama aja dengan SNI, nggak usah khawatir. Berbedanya dengan PGE saja. Nah, ini saya coba mensummary ya. Jadi kalau kita membaca SNI itu ada 4 tahapan, ya, ada 4 tahapan. Jadi tahapan pertama ya adalah menentukan kebutuhan ukuran, ukuran elemen struktur. Nah, ini saya buat kisi-kisinya. Nanti saya bagi juga ini kisi-kisinya. Misal kita mau menentukan ukuran balok, ya berapa sih minimumnya? Misal kita mau bikin rumah, misal rumah dengan bentang misal 5 meter, kolom dengan kolomnya misal 5 meter. Kira-kira kebutuhan tebal balok berapa? Nah, dengan mereferensikan standar ini kita tahu. Nah, nanti kalau kita lihat, ya, kita lihat standarnya, itu tebalnya itu lebar bentang dibagi 16. Nah, itu standar biasa, tergantung bentuknya. Ada yang 16, ada yang 12, ada yang 20, tergantung panjang bentangnya saja. Nah, jadi lebih mendesainnya itu ada batas minimum. Jangan sampai batas minimum itu dilanggar. Kadang-kadang kita bikin kolom kecil, balok kecil, padahal bentangnya panjang. Nah, salah. Karena ada minimumnya. Jangan sampai kita misalnya kita desain, misalnya gunakan software ya, TAPS misalnya, atau SAP, atau apalah, Start Pro. Jadi kita pakai intuisi kita saja. Oh, ini kolom kira-kira cocoknya ini berapa ya?
Nah, 300-300. Nah, baloknya cocoknya ini 300-400. Jadi ilmu cocokologinya ini harus mereferensi di standar-standar kita ini, SNI. Jadi misalnya, jadi yang saya buat di sini adalah standar-standar yang dari ACI, American Concrete Institute. Nah, nanti bisa juga lihat di Google Drive link yang saya share tadi. Nah, contoh yang di one way slab atau beamnya, ukuran beamnya. Nah, kalau mau saya buka sebentar, mungkin agak ACI ya. Oke. Ini ACI-nya page 129. Nah, mungkin di SNI-nya di halamannya mungkin beda ya, karena kan ini tergantung jumlah typingnya, ya. Tapi isinya sama, sangat sama sekali, nggak ada bedanya. Kalau mau saya bandingkan SNI, nanti bisa saya lihat. Nah, contoh ini untuk BIM-nya, nah seperti yang saya bilang, misal untuk simple support-nya, jadi ukuran BIM-nya itu minimum. Nah, ada minimumnya. Misal bentangnya 6 meter. Nah, bentang 6 meter. Berarti minimum beamnya berapa? 6 meter dibagi 16. Berapa tuh 6 bagi 16? Kurang lebih 400-300 lah ya. 400 atau 500 ya. Nah, itu yang harus dipenuhi minimumnya. Nah, jangan sampai minimum itu dilanggar. Nah, itu contohnya. Nah, kalau mau dibandingkan dengan SNI, bisa juga. Nih, saya cari SNI-nya. SNI yang terbaru ya. Ini tadi mau saya capture ya untuk contohnya. Lupa saya. Jadi biar lebih cepat ini. Soalnya jumlah halamannya cukup banyak nih. Saya juga nggak hafal sekali. Nah, itu sebabnya saya buat cheat list istilahnya. Jadi seperti contekan supaya kita tuh tidak terlalu lama melihat standar-standarnya. Minimum ya. Oke. Ini dia. Pelat. Ini pelat. Balok. Ini pelat. Oke, ini dia.
Mana tadi? Stop share. Nah ini sama. Nah, jadi antara SCI dengan SN itu sama. Nah, ini peletakan sederhana itu contoh ya. Contoh saja. Kalau mau slab, nah sama juga. Nah, cuman kalau kita bahas satu-satu sini nanti panjang ceritanya. Nah, jadi saya sudah buat summary-nya yang seperti yang ada di presentasi tadi. Nah, seperti ini. Untuk beam di halaman sekian, tabel sekian. Untuk kolom juga ada, untuk wall ada. Jadi minimum yang harus kita penuhi itu harus mereferensi SCI atau SNI. Ya, jangan sampai kurang dari yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya standar ininya, kualitas betonnya. Nah, kalau di lapangan yang dikenal itu seperti K300 ya, K250 ya, yang di lapangan. Orang lapangan pasti taunya itu. Nah, kalau sebagai engineer kita mengenalnya seperti FC Crime. Nah, apa bedanya FC Crime dengan K300? Tinggal dikali faktor koreksi 0,85 saja. Misal K300. Nah, kalau di batching plan dia nanya tuh, K berapa, Pak? Nah, K300. Nah, K300 itu apa? K300 itu adalah 300-nya itu dalam unit kilogram per centimeter square. Nah, jangan bingung ya, K300. 300 itu artinya 300 kilogram per centimeter square. Nah, kalau dikonversi ke megapascal, ya dia menjadi 300 dikali 0,85. 0,85. Nah, berapa jadinya? Nah, 300 dikali 0,5 dibagi 10 menjadi 25 megapascal. Nah, simpel saja. Nah, jadi dalam mendesain, karena di software itu dia tidak mengenal K300. Yang dia kenal adalah compressive strength-nya. Jadi kuat tekannya itu berapa. Nah, simple saja. Nah, nanti detailnya akan saya buat kalau dalam webinar selanjutnya nanti akan saya buat lebih detail ya. Atau saya share aja nanti. Saya share untuk sebagai bahan referensi. Nah, begitu juga dengan kuat tarik betonnya, kuat tarik besinya. Jadi besi itu dia kuat tarik yang dihitung. Kalau beton dia kuat tekan. Makanya dia harus ada interaksi kuat dan tekan. Nah, dalam beton bertulang itu ada prinsip namanya tarik tekan. Nah, jangan bingung, tarik tekan. Karena hukum Newton juga mengatakan seperti itu. Ada aksi, ada reaksi. Nah, kenapa harus diperhitungkan? Ada tarik tekan itu. Karena kalau kita terlalu betonnya itu terlalu overstrength, terlalu keras betonnya, sedangkan tulangannya terlalu yield, terlalu lembek istilahnya. Walaupun besi itu keras ya, bukan lembek. Nah, kalau dia betonnya lebih keras dari besi, maka dia brittle istilahnya. Jadi konkretnya itu akan pecah-pecah. Kalau dia besinya terlalu keras, ya, kalau betonnya terlalu keras, dia jadi istilahnya ductile. Ya. Ductile itu mudah melendut, dia mudah bengkok, mudah goyang-goyang. Sedangkan besinya dia nggak proporsional. Kalau dia besinya terlalu banyak, tapi konkretnya terlalu terlalu rendah mutunya, maka dia akan menjadi brittle atau istilahnya retak-retak, pecah-pecah, kalah dia. Nah, ini memang konsepnya agak agak rumit untuk dipelajarinya, itu harus sesinya lain ya.
Tapi yang penting mutu beton yang harus diperhitungkan itu adalah grade-nya berapa, misal K300, K250, dan juga mutu besinya, misalnya F yield-nya itu berapa, 240 megapascal segala macam. Nah, ini sebagai engineer yang harus mendesainnya. Selanjutnya minimum reinforcement rebar. Nah, selain ukuran ya dan juga mutu beton, kita juga harus tahu berapa sih minimum rebarnya. Kadang-kadang asal letakkan aja. Misal balok ya, atau kolom. Kira-kira berapa ya? Oh ya udahlah, letakkan aja 4D10. Padahal besar ukurannya. Nah, misalnya kolomnya 300 kali 300. Tapi biar ekonomis, ya udahlah kita tambahkan, kita masukkan aja. Rebarnya itu 4D12, 4D13. Padahal ada minimumnya. Nah, minimumnya itu ada di aturan ini, ada SCI sekian atau SNI sekian. Nah, jangan sampai minimum ini tidak dipenuhi. Begitu juga dengan beban ya. Nah, beban-bebannya seperti beban mati, beban hidup, angin. Nah, ini saya buat juga udah detailnya. Nah, beban mati dia ada di ASCE 716. Subchapternya 3.1. Nah, kalau di SNI ada di SNI 1727. Nah, 1727 2020 itu sudah ada di Google Drive. Nah, bisa dilihat. Isinya apa? Sama, copy paste. Nah, jadi nggak usah bingung apa beda SCI, apa beda ASCE dengan SNI. Nah, itu sama. Begitu juga dengan live load. Nah, kadang-kadang ya kita desain itu pukul rata aja. Oh ya udahlah, bebannya ini berapa nih? Oh ya, bebannya seperti beban rumah juga. Nah, padahal itu bukan untuk rumah, itu untuk perkantoran. Nah, ini biasanya kita nih kasih beban hidup ini dikasih 2,5 kilonewton. Nah, itu common lah. Semua engineer biasanya untuk praktisnya seperti itu. Padahal nggak sesederhana itu. Karena dia kategorinya macam-macam. Ada yang untuk hotel, ada yang untuk masjid, ada yang untuk rumah, ada yang untuk pabrik. Beda-beda. Tergantung kebutuhan. Nah, itu nanti dibahas di webinar berikutnya lah. Atau nanti saya kasih cheat listnya lagi. Untuk beban angin hampir sama. Metode perhitungannya sama dengan ASCE atau SNI 1727. Tapi ya yang di SNI, yang di ASCE itu distribusi beban angin yang ada di Amerika. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia itu menggunakan HB 212-2002. Dan itu common ya. Yang ada di Australia, yang ada Asia Pasifik itu pakai. Nah, bisa dilihat nanti saya coba download itunya standarnya. Tapi ya kalau di search di internet itu dapat HB 212-2002. Nah, yang lebih spesifik yang mau saya bahas ini sebenarnya di seismiknya. Nah, di seismik ini mungkin kalau kita baca code-nya itu pening. Ya, banyak sekali aturan-aturan, banyak sekali tabel-tabel yang harus diikuti. Nah, lebih praktisnya apa? Lebih praktis ternyata sudah dibuat oleh Dinas Cipta Karya. Dinas Cipta Karya sudah buat linknya. Ini ada saya buat di sini. http://rse ciptakarya pu.go.id 2021. Nah, coba ini di copy, buka di browsernya masing-masing. Nah, nanti kelihatan lokasinya di mana, nanti dapat dia PGE-nya berapa.
Nah, ini juga harus diperhitungkan kualitas tanahnya. Memang ini agak rumit kalau dibahas satu-satu ya bapak-bapak, ibu-ibu ya. Nah, cuman kalau memang membosankan nanti, saya buat simulasi aja langsung. Nah, contoh-contoh mungkin lebih praktis itu dengan contoh. Nah, kalau membahas code-code yang seperti ini mungkin akan pening nih. Nah, nanti saya buat simulasi satu gedung ya, mungkin agak lama kalau simulasi itu. Nah, dan ibu-ibu, bapak-bapak juga harus megang laptopnya. Maksudnya buka software, kita kerjakan sama-sama. Kalau mau ya, nanti kita buat workshop sederhana bagaimana mendesain gedung menggunakan semua aturan-aturan SNI. Gitu. Tapi ini checklistnya ada, bisa dilihat nanti di rumah karena waktu kita juga sangat terbatas ya, sangat terbatas sekali. Selanjutnya itu kriteria desain. Nah, setelah proses input load-nya ya, lupa saya satu lagi. Nah, dengan input load ini tadi ada beban apa? Beban mati, beban itu, beban angin, beban gempa. Nah, yang paling pentingnya itu apa? Kombinasinya. Nah, tidak hanya beban-beban individual seperti ini. Nah, kombinasi itu diatur juga dengan konsep ASD atau LRFD. Nah, ini ada keterangannya juga sudah saya buatkan, tinggal dibaca-baca di rumah. Ya, kalau dibahas mungkin di sesi webinar selanjutnya ya, karena banyak sekali itu. Tapi untuk mau dipelajari boleh, nggak dipelajari juga nggak masalah, karena nanti saya coba buat simulasinya, biar lebih gampang. Nah, karena apa? Dengan mengkombinasikan ini beban itu menjadi maksimum daya. Jadi desain yang kita buat itu tidak hanya mempertimbangkan satu atau dua beban saja, tapi sudah komprehensif. Semuanya sudah masuk. Jadi jangan terkejut. Tiba-tiba kita mendesain gedungnya, biasanya kita pakai kolom misalnya 300. Tapi setelah kita mempertimbangkan semua gempanya, ternyata 300 ini tidak cukup. Ini harus 500. Terus gimana pertanggungjawabannya? Kalau udah kayak gini itu masuk dalam konsep retrofit. Nah, itu bahasnya beda lagi. Nah, misalnya kesalahan desain ya. Kita ada salah desain ini. Waduh, ini salah nih. Seharusnya ukurannya ini tidak sekecil ini, harus besar. Nah, nanti ada lagi sesi yang namanya metode perbaikan gedung. Nah, ini juga agak rumit ya. Semoga bisa betah di webinar ini. Kalau membosankan, seperti yang saya bilang, nanti akan kita buat simulasi lebih praktis. Oke, langkah berikutnya kriteria desain. Udah kita tadi apa pertama? Menentukan ukuran minimum ya. Ukuran minimum sudah kita buat. Terus kita sudah masukkan bebannya. Bebannya kita masukkan. Apa selanjutnya? Outputnya. Nah, outputnya ini apa? Macam-macam. Seperti berapa sih batas defleksinya? Nah, secara lateral dan secara vertikal. Nah, dicek lagi. Nah, kalau nggak memenuhi, artinya struktur kita kurang. Nah, selanjutnya misalnya, apakah gedung kita ini kita kategorikan sebagai ordinary moment frame atau intermediate moment frame atau special moment frame. Nah, ini beda-beda. Misal kalau gedung rumah sederhana itu masuk apa? Ordinary moment frame. Kenapa? Karena kita mendesainnya secara minimalis. Nah, bagaimana dengan yang special moment frame atau intermediate moment frame? Nah, itu biasanya kita gunakan untuk gedung-gedung bertingkat atau kita gunakan untuk mendesain pabrik-pabrik, oil and gas atau chemical plant. Nah, itu wajib pakai ini. Nah, apa bedanya? Macam-macam. Bedanya itu pertama dari
respon modification factor-nya atau gempa koefisiennya beda, dan juga posisi rebar-nya itu beda. Nah itu nantilah. Nah, terlalu banyak yang harus dibahas kalau hanya dalam satu webinar. Nah, oke. Nah, apa yang terakhir? Bar bending schedule. Nah, ini paling penting untuk orang lapangan. Kenapa? Banyak yang di lapangan itu motong besinya itu di join. Nah, banyak saya temukan. Jadi hal-hal seperti ini mungkin dari dari sistem praktisnya kita biasanya cuek-cuek aja, nggak perlu nggak perlu memperhatikannya. Tapi ketika pelaksanaannya sudah selesai dan terjadi kesalahan, bisa crack di sana, bisa crack di sini, ya, bisa mana lagi, selimut betonnya kurang, terus terjadi gempa besar seperti yang di Padang atau di Aceh atau yang di Palu. Oh, itu gedung besar loh, tinggi, hotel besar, kenapa bisa ambruk? Nah, pasti ada sesuatu. Sedangkan rumah sebelahnya biasa-biasa aja. Ya, kalau misal contoh ya, kalau Aceh mungkin berat sekali ya gempanya. Tapi yang nggak terlalu berat itu ada mungkin di Sukabumi atau yang di Padang 2010 seingat saya. Nah, kalau di Padang itu ada hotel atau rumah sakit yang besar itu ambruk, punya kawan saya, ambruk total. Padahal sebelahnya biasa-biasa aja, nggak ada yang ambruk. Apa bedanya? Bedanya adalah proses pekerjaannya. Nah ini yang perlu diperhatikan. Mungkin dari pihak-pihak Pemkot atau Pemprov, mungkin dari supervisi kita lalai ya, biasa gitu, lalai. Tapi dari drawing harus final, ya, harus final and binding, nggak boleh salah. Nah, nggak boleh salah. Karena apa? SB drawingnya tidak boleh jauh dari standar yang sudah dibuat di awal. Nah, kadang-kadang kalau konsultan biasa itu perencana itu kasih standar-standar umum saja. Padahal nggak boleh seperti itu. Harus detail, sangat detail sekali, sehingga ketika pelaksanaan tukang-tukang mandor maksudnya tidak melakukan justifikasi dari mereka sendiri seperti biasa. Nah ini yang perlu diperhatikan ya. Mungkin nanti kalau ada workshop ya, nanti saya kasih contoh, nanti saya share juga contoh ya, contoh-contoh bar bending itu seperti apa. Jangan sampai bar bending ini menjadi momok di kemudian hari. Nah, ini checklistnya udah saya buatin. Nah, kalau yang ini ada fase 1, fase 2, fase 3 ya, bisa dilihat semua. Di sini saya juga udah upload di LinkedIn saya, mungkin ada yang mau download di LinkedIn boleh, nanti ini juga akan saya share di Google Drive, bisa dilihat semua. Nah, menurut yang saya pahami ya, kalau kita ikuti fase 1, fase 2, fase 3, ya 3 fase ini sudah kita lewati, insya Allah nggak akan ada masalah. Nah, nggak akan ada masalah. Kalau ada masalah juga berarti something wrong ya ketika proses pekerjaannya. Nah, yang paling penting ini apa sebenarnya? Nah, kalau gedung kita bagus tapi pondasinya tak bagus, itu sama saja kita meletakkan kue di atas air. Kue kita enak, bagus, cantik, tapi kita letakkan di atas air. Akhirnya apa? Tenggelam itu kuenya. Nah, bagaimana pondasi yang bagus itu sebenarnya? Nah, itu banyak lagi sesinya. Ya. Nah, itu banyak kasus-kasus misalnya likuifaksi. Kalau di Aceh itu ada likuifaksi, atau di Palu juga ya.
Yang dulu kan ada 2000 berapa? 2012, 2013 ingat saya. 2000 berapa? 2016 ya. Itu Palu itu full likuifaksi. Nah, tapi Aceh juga salah satu contoh lokasi yang sisi baratnya likuifaksi. Nah, kalau kita hanya fokus mendesain gedung atas tapi tidak memperhatikan fondasi, nah seperti yang saya bilang tadi, kita buat kue enak, warnanya bagus, rasanya lezat, tapi kita sajikan di atas air, maka akan terjadi apa? Settlement, collapse, segala macam. Oke, saya rasa sudah hampir sejam ya. Kita bisa mungkin sesi tanya jawab, Pak Julian. Baik, Pak Firdaus. Sebentar, saya rasa penjelasannya cukup teknis ya, cukup teknis, dan mudah-mudahan kami yakin peserta di webinar teknik sipil ini backgroundnya semua paling tidak yang bersinggungan dengan dunia teknik sipil atau bahkan praktisi di sektor teknik sipil. Jadi walaupun penjelasannya sangat teknis dan detail, meskipun tadi hanya disampaikan inti-intinya saja dan nanti akan di-share baik itu rekamannya maupun materi presentasinya, serta mungkin nanti referensi yang terkait, mudah-mudahan cukup dipahami dan saya yakin tidak membosankan. Bahkan ini sudah ada beberapa pertanyaan nih Pak Firdaus nih di chat box-nya sudah ada beberapa pertanyaan. Jadi sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 17:37. Di Indonesia ini waktunya luas, jadi mudah-mudahan belum ada yang sampai ke maghrib ya. Saya buka kesempatan kepada para peserta webinar untuk bertanya. Namun sebelum ke peserta nih Pak Firdaus, ada satu komentar yang mungkin bisa langsung saya sampaikan ke Pak Firdaus, itu dari Pak Iskandar dari Politeknik Negeri Laos Mawe. Beliau menyampaikan, mohon maaf Pak Firdaus, kalau tidak salah faktor pengali dari kubus ke silinder itu 0,83. Jadi kalau dari K ke FC sama dengan K dikali 0,83 per 10. Nah, mohon maaf kalau saya salah. Silakan Pak Firdaus, mungkin bisa dikomentari atau mungkin nanti ada diskusi lebih jauh. Iya, betul. Dia ada formulanya, ada yang kubus, ada yang silinder. Nah, kalau yang kubus ya kurang lebih ada 0,85, ada 0,83. Itu tergantung hasil labnya saja. Oke, nggak masalah. Nah, ini terima kasih Pak Iskandar. Ini yang saya bilang tadi kan 0,85 ya. Ya, betul. 0,5 tergantung dari formula dari hasil uji lab sebenarnya. Tapi itu nggak akan jauh-jauh beda dari 0,85 dengan 0,83. Nah, itu jadi itu faktor koreksi dari K menjadi FC. FC itu istilahnya compressive strength-nya, jadi kuat tekan. Oke. Baik. Silakan para peserta, Bapak Ibu sekalian, di sore hari yang tetap semangat ini ya. Di ujung hari mungkin kelelahan kita semua, tapi tidak mengurangi semangat. Ini saya lihat juga bergabung ini Pak Romainur, guru saya juga nih, Pak Dokter ya. Pak Dokter yang masih baru diangkat dari kompor ini. Selamat datang Pak Romainur. Senang bisa bertemu walaupun dari jauh ya. Dan teman-teman yang lain, Ibu ya, selamat datang Mas. Ibu Eva dan teman-teman yang lain, silakan jika ada pertanyaan, komentar, kritik, saran yang disampaikan kepada narasumber. Silakan. Pak Julian, seperti yang saya bilang dari awal, ya. Webinar ini sebenarnya bukan webinar monolog, bukan ya, dari betul. saya saja. Betul, saya berharap dari Pak Romainur ya, dari Bang Is, dari yang lainnya, atau dari pihak Pemkot atau apa, bisa share masalah. Misalnya ada kasus-kasus, kita bisa buatkan webinar di sini. Kita bisa saling share karena di sini bukan mengajar, tapi belajar bersama. Begitu, Pak.
Oke, itu poin-poin penting yang perlu kita ingat ya, kepada seluruh Bapak Ibu. Jadi mari kita diskusi kalau ada hal-hal yang perlu diklarifikasi tadi ya, seperti Pak Iskandar menanyakan koefisien ya 0,83 atau 0,5. Nah, hal seperti itu yang mungkin perlu menjadi juga contoh ya. Jadi silakan jangan sungkan-sungkan jika ada hal yang ingin didiskusikan atau ada kasus-kasus yang pengalaman Bapak Ibu. Ini saya yakin ini semua praktisi ya. Saya yakin semua praktisi sudah banyak jam terbangnya di dunia teknik sipil. Jadi silakan jika ada komentar, ada hal yang mungkin perlu disampaikan, ada kasus-kasus di pemerintahan yang tentunya kalau kasus ya kasus yang teknis ya, jangan non teknis atau kasus politik yang diangkat. Kalau misalnya kita nanya soal SF ya, yang diangkat adalah safety factor bukan sukses fee ya. Jadi silakan diskusikan di sini. Silakan saya buka pertanyaan nih kepada seluruh peserta. Ada komentar, pertanyaan sementara ini? Tuh, ada Debbie ya. Dari Bang Is itu. Baik, silakan Pak. Pak Iskandar, gimana Pak Iskandar? Disampaikan aja Pak, ini ada saran nih ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Iskandar, silakan Pak Iskandar. Terima kasih Pak. Salam kenal dengan Pak Firdaus, Pak Yulian dan teman-teman sekalian. Memang sekarang kan pemerintah mensyaratkan bahwa kalau di gedung itu kalau sudah luas di atas 2.000 meter luas dan di atas 2 lantai, lalu mensyaratkan penggunaan software BIM pada pelaksanaannya. Jadi ke depan saya harap juga mungkin kita bisa saling sharing tentang aplikasi BIM ini di dunia konstruksi sipil, Pak. Demikian Pak Firdaus sarannya. Oke. Terima kasih. Ya, ini yang sebenarnya materi yang ingin saya bahas sebenarnya. Sebentar, ambil charger dulu ya. Mau habis chargernya. Ya, artinya sudah ada request nih Pak Firdaus, seandainya nanti ada satu sesi khusus ya, semacam workshop, kita create bentuk workshopnya seperti apa gitu kan. Kan di Zoom ini juga ada fasilitas split room misalnya, jadi mungkin ada kasus-kasus yang kita coba angkat, kemudian Pak Firdaus mungkin mendemonstrasikan cara menggunakan software BIM tersebut, kemudian kalau perlu nanti dibagi kelompok, kemudian ada semacam kasus yang coba di-share setelah dijelaskan. Nah, nanti kalau dengan praktek, saya yakin dengan bentuk workshop dan praktek itu akan lebih walaupun waktunya pendek atau nanti kita cari waktu yang kita sepakati waktu yang agak panjang, misalnya 2 jam gitu ya. 2 jam dengan waktu yang lebih lama sehingga kita bisa materi yang kasus yang ringan tapi bisa langsung praktek teman-teman ini, sehingga seperti tadi kata Pak Iskandar, sehingga bisa menambah pengetahuan dan pengalaman kita untuk aplikasi software BIM ini. Itu mungkin. Betul. Ya. Jadi untuk mengucapkan dari Pak Is tadi, jadi pertama kalau mau menggunakan kalau untuk workshop ya, jadi saya lebih cenderung kita bikin workshop ya, workshop series istilahnya, bukan webinar series. Ya, kalau webinar betul. Itu apa ya? Pasif. Jadi kita cerita sesuatu yang menurut saya. Nah, seperti yang sekarang ini mungkin membosankan bagi bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi kalau kita bikin workshop, mungkin kita lebih lebih interaktif. Iya, lebih interaktif, asik. Nah, kalau itu saya mau kalau bisa seminggu depan atau 2 minggu lagi kita bikin workshop untuk BIM, ya kita loncat aja. Gimana? Kalau mau loncat, saya langsung loncat aja ke BIM. Kalau mau ada yang sesi-sesi yang lebih teori, nanti mungkin saya bikinkan seperti paper atau tulisan-tulisan yang mungkin bisa membantu lah. Tapi yang nggak terlalu panjang. Tapi untuk workshop ini, saya dari pesertanya butuh komitmen ya.
karena agak lama, bisa 1 atau bisa mencapai 2 jam itu. 2 jam, ya betul. Bisa 2 jam, bisa lebih. Tapi harus fokus. Dan juga di komputernya masing-masing harus sudah terinstal. Nah, saya kalau dari saya biasanya pakai Autodesk Revit untuk BIM. BIM ini banyak jenisnya macam-macam ya. Bisa Autodesk Revit, ada juga PDMS. Nah, tapi untuk familiarnya biasanya itu kita pakai yang Autodesk Revit saja. Nah, Autodesk Revit ini harus diinstal dulu di komputer masing-masing. Gimana? Karena kan kalau nunggu instalnya bisa 1 jam juga untuk Ya, betul. Nah, gini aja. Nanti saya kasih link software-nya. Nah, terus di-download. Setelah di-download, coba diinstal. Kalau nggak bisa diinstal, nanti WhatsApp saya aja. Ini errornya di mana. Jadi pastikan dulu semua peserta udah bisa install dulu. Jangan sampai kita workshop asik ngurusin installnya saja. Jadi habis waktu untuk ngurusin. Habis waktu nanti, betul. Ya. Kita dulu tuh, ini errornya di mana? Oh, ini antivirusnya nggak apa-apa segala macam. Gimana, Pak? Gimana yang lainnya? Silakan tanggapan dari yang lain. Apakah sepakat ini tadi istilah Pak Firdaus loncat, tapi menurut saya bukan loncat, tapi ada usulan gitu ya, karena mungkin penggunaan BIM atau BIM ini juga merupakan tuntutan tadi ya Pak Iskandar ya. Jadi tidak ada salahnya, mungkin kita kan sekarang sudah banyak menggunakan aplikasi dan software. Jadi salah satunya ya BIM ini kalau bisa kita sepakati misalnya pada pertemuan 2 minggu lagi misalnya, atau kapan kita sepakati setelah masing-masing sudah nanti mungkin teknisnya begitu, dari webinar ini kita kan bisa komunikasi lewat WA, dan dari situ kita mulai komunikasi nih untuk sharing link, kemudian materi hari ini juga kita share, kemudian link nanti juga bisa di Google Drive-nya ada installernya ya, installer dari BIM, kemudian Bapak Ibu nanti bisa menginstal, kemudian jika ada masalah, tadi Pak Fir juga bersedia untuk memfasilitasi, untuk membantu ya, supaya sebelum waktu hari hanya itu sudah bisa terinstall semua, dan kita nanti lebih mudah pada saat pelaksanaan workshopnya. Kira-kira begitu. Gimana? Ada komentar dari yang lain? Salam Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Ya Pak Iskandar. Ya, memang sekarang software juga lagi banyak dibahas di beberapa tempat ya Pak. Nah, mungkin karena kita sekarang bergerak di bidang sipil, mungkin alangkah bagusnya mungkin kita bergerak pertama dari desain struktur dulu. Setelah kita desain nanti mungkin pakai SAP atau pakai etap, dapat hasilnya, baru nanti kita gambar menggunakan BIM. Mungkin saya rasa lebih terstruktur seperti itu Pak. Jadi mungkin kita nggak mesti harus langsung ke BIM-nya Pak. Bisa saja mungkin ada kawan-kawan mungkin yang pengen juga belajar tentang analisa strukturnya Pak, menggunakan SAP, menggunakan etap atau yang lainnya. Jadi setelah mereka paham tentang detail desain-desainnya secara struktural, baru nanti kita bergambarannya menggunakan aplikasi BIM, bisa nanti mungkin Revit, Tekla, atau yang lainnya Pak. Mungkin seperti itu saran dari kami. Ya, silakan Pak Firdaus. Jadi kalau kita lihat silabusnya Pak ya, yang sudah saya share tadi. Jadi silabus ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 judul sebenarnya, judul utama. Nah, yang sekarang ini kita kan sedang membahas masalah prinsip dasar teknis ya. Selanjutnya itu kita masuk di sesi pemodelan struktur bentang bertulang. Nah, itu yang tadi Pak Is bilang pemodelan struktur ya. Dari menggunakan software yang sudah familiar lah oleh engineer semuanya udah familiar. Nah, setelah itu masuk ke pemodelan BIM. Nah, tapi satu hal yang miss di sini adalah ya, kalau saya lihat di prinsip dasar teknis itu saya ajukan juga untuk fondasinya, ya, untuk fondasi tanah. Karena kalau kita hanya berkutat di struktur atas, tapi fondasinya kita lupakan, nanti nggak komprehensif penyajiannya.
Tapi kalau misalnya kita hanya fokus di struktur atas saja nggak masalah, Pak Is. Jadi kita bahas saja dulu simple structure, ya, simple structure-nya. Mungkin ada 1 atau 2 sesi saja selesai. Nah, setelah itu kita masuk ke BIM, begitu Pak Is. Ya, Mas Silakan Julian. Bapak Ibu yang lain ada masukannya lain di samping masukan dari Pak Iskandar, dari Pak Romainur mungkin, atau Bapak Ibu yang lain. Yang ini ya, kita kalau mau masuk ke pemodelan itu kan ada 3 software yang mungkin yang familiar ya. Bagi yang nggak punya, bisa kabari saya, nanti saya kasih link biar bisa diinstal. Ya, biar saya kasih link untuk diinstal. Ini karena ini belajar, apalah pakai crack-crackan aja ya. Nah, nggak perlu pakai license, kita pakai cracknya aja. Share linknya. Ini kan belajar ya. Belajar nggak apa-apa lah ya. Wallahu alam lah ya. Belajar, saya share nanti softwarenya, nanti bisa diinstal dulu. Jangan sampai kita mulai pemodelan tapi masih berkutat di instalasi softwarenya. Ini nanti satu jam 2 jam nggak selesai juga nanti. Ada pertanyaan yang lain mungkin dari Bapak Ibu? Nampaknya aman nih Pak Firdaus nih. Sudah paham semua ini. Saya pas Mas, kayaknya tinggal tunggu lanjutannya aja Mas. Pak Dokter, silakan Pak Dokter. Enggak, saya tunggu lanjutannya aja Mas, kayaknya udah keren kali ini. Ya. Tinggal tunggu yang seminar lanjutan ya, katanya nanti ada workshop. Kayaknya tuh yang menarik kali itu Mas. Siap, ya. Siap. Oke Mas, itu aja. Salam Fir, hebat Fir, mantap, luar biasa. Terima kasih Pak Rumi dari Universitas Al Muslim, mantap. Gini, ini bukan workshop apa ya, bukan ngajari di workshop, tapi kita saling belajar di workshop. Saya dengan Mas Julian hanya memoderasi. Kalau ada yang ingin berbagi juga alhamdulillah, jadi nggak terlalu nggak terlalu single factor untuk presentasi terus ya. Tapi kalau Pak Romainur mau berbagi, alhamdulillah lah. Nah, kita buatkan lagi sesi workshopnya. Nah, begitu Pak Julian. Baik Pak Firdaus, sepakat. Jadi lagi ditekankan oleh Pak Firdaus, ini sesi sharing ya, sesi saling belajar gitu ya. Gitu. Mungkin silakan. Dari Pak Julian untuk sesi biogas itu kan lebih ya, nanti di klaster yang lain saya juga mungkin bisa sharing pengalaman ya mengenai sektor lingkungan ya. Sektor lingkungan karena nanti juga ada mungkin dari subsektor arsitektural juga mungkin bisa sharing ya, desain yang lain, 3D juga mungkin bisa kita saling berbagi, atau mungkin spasial ya, data spasial, atau mungkin nanti yang lebih teknis mengenai tadi struktur atau geodinamika ya Pak Firdaus ya, likuifaksi misalnya kita undang Pak Bambang dari Unsyah juga bisa nanti memberikan pengalaman beliau untuk kita sharing bersama di sini. Nah, likuifaksi ini juga lumayan menarik ya Pak Firdaus ini ya, menarik sekali ini. Bang Mirza juga tuh untuk presentasi arsitekturalnya. Betul. Nah, ya. Pak Romainur juga saya rasa bisa nanti menjadi salah satu narasumber nanti ini. Gitu ya. Jadi ini insya Allah ini jadi inisiasi kita untuk memulai
Ya daripada di rumah ya, Ya. berkutat dengan kesibukan masing-masing, kita sambil silaturahim ya. Kawan-kawan lama juga berkumpul sekarang di sini, sambil mengenang apa UNOPS dulu ya, atau yang lainnya. Ya. Siap. Ini ngomong-ngomong sudah hampir jam 6 ya. Mungkin kita batasi waktunya kalau tidak ada. Kalau tidak ada ya, kalau masih ada silakan. Masih ada sekitar 4 menit lagi sebelum jam 6. Tapi kalau tidak ada mungkin tepat jam 6 nanti kita tutup sesi pertama ya. Sangat awal ini seri dari sekian banyak seri yang akan kita selenggarakan secara rutin nanti. Mudah-mudahan semakin ramai dan semakin dinamis ya kegiatan workshop dan sharing kita ini. Silakan Bapak Ibu, seandainya masih ada kritik, saran atau masukan apapun silakan. 3 menit terakhir saya sampaikan kepada Bapak Ibu untuk memberikan masukan dan sebagainya. Silakan. Kayaknya krik ini sepi ini. Baik ya, saya rasa cukup ya untuk sesi pertama ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Sertifikat juga bisa diakses ya. Itu sudah kami share link sertifikatnya, bisa diklik dan nanti bisa dicoba untuk diisi ya di Google Drive-nya. Kemudian nanti kami juga akan share bahan presentasinya, kemudian mungkin ada link untuk referensi yang lain, serta link untuk rekaman video dari workshop pada sore hari ini, sehingga nanti seandainya ada hal-hal yang perlu diperjelas dengan mendengarkan rekamannya juga bisa silakan Bapak Ibu dengarkan kembali. Kemudian yang terakhir nanti di grup WA ya, tadi juga ada usulan ya, kita bentuk grup WA. Nanti kita akan coba diskusi untuk merealisasikan rencana workshop seperti yang tadi diusulkan oleh Pak Iskandar ya. Untuk sementara mungkin karena tidak ada masukan yang lain, ada usulan untuk kita bentuk semacam workshop yang waktunya mungkin lebih panjang, sehingga nanti kita sepakati waktunya kapan, dan ada link untuk mendownload aplikasinya. Kalau perlu nanti ada semacam sesi tambahan juga mengenai materi-materi pendahuluannya seperti struktur dan sebagainya, juga nanti bisa kita diskusikan di WA group tersebut ya. Kira-kira itu ya dari kami penyelenggara. Terima kasih sekali lagi atas kesabarannya, partisipasinya untuk bergabung bersama silaturahim kegiatan workshop seri webinar atau workshop pada sore hari ini. Dan kami tetap membuka kritik saran untuk peningkatan lebih baik kegiatan-kegiatan kita pada masa yang akan datang, dan silakan di-share seluas-luasnya kepada teman-teman kita ya, yang mungkin belum sempat atau mungkin yang bisa kita yakinkan untuk bisa ikut bergabung dan saling sharing dan berbagi pengalaman ya. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di sesi yang akan datang. Pak Firdaus, ada kata penutup? Terima kasih ya atas semua partisipasi kawan-kawan semua. Mungkin materi awalnya mungkin terlihat cukup berat dan cukup membingungkan. Ya, semoga nanti dengan workshop nanti akan lebih lebih dinamis dan lebih interaktif. Nah, mungkin karena ini webinar pertama, mungkin metode penyajiannya juga kurang pas, saya mohon maaf. Semoga nanti untuk berikutnya bisa lebih baik, insya Allah. Bapak Ibu sekalian, kalau berkenan kita untuk dokumentasi, kita mau foto bersama nih. Silakan yang berkenan untuk membuka video, silakan dibuka sebentar. Kalau yang tidak juga nggak apa-apa.
Tapi kalau bisa kita saling menampakkan diri dengan wajah ganteng dan kerennya masing-masing, dibuka sebentar. Foto-foto bersama ada muncul muka. Iya, betul, Pak. Jadi kita foto bersama sesaat saja ya. Nanti pada hitungan ketiga saya akan screenshot dan nanti ini untuk dokumentasi kita semua untuk kenang-kenangan ya. Silakan Bapak Ibu dibuka sebentar, klik videonya supaya bisa nampak wajah-wajahnya yang keren-keren dan cantik-cantik. Sudah semua ya, baik ya. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Sekali lagi ya Bapak Ibu, sekali lagi kita foto sebentar. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatian dan partisipasinya. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi yang belum berakhir. Dan mudah-mudahan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, kita selalu sukses. Doakan semua kita sehat dan sukses dan kita bertemu di kesempatan berikutnya. Demikian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup ya, saya end ya.